Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Ika di sini untuk belajar IPA. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Bagi teman-teman yang mungkin lagi sakit hari ini, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa kembali ke sekolah, belajar bersama dengan kita semua. Amin ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari hari ini, kita mulai dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi inti, alangkah baiknya kita memotivasi diri kita sendiri nih untuk lebih bersemangat dalam menerima pelajaran hari ini. Bersemangat dalam menuntut ilmu hari ini. Insya Allah tidak ada ilmu yang sia-sia. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya sama seperti perjalanan menuju surga. Masya Allah, kita dari rumah nih, jalan ke sekolah, diniatkan mencari ilmu karena Allah Ta'ala, insya Allah Allah menggantikan dan membalasnya dengan niat kita menuju ke surga, perjalanan kita menuju ke surga, dan itu setiap hari loh kita lakukan. Jadi Masya Allah, jadi tidak ada lagi yang tidak punya niat untuk belajar ya, tidak ada lagi yang malas-malasan, tidak ada lagi yang tidak semangat untuk belajar. Jadi usahakan semangat itu sudah harus ada ketika kita berangkat dari rumah ke sekolah. Jadi insya Allah ilmu yang kita dapatkan di sekolah sampai di otak dan insya Allah akan berkah. Selamat belajar. Oke anak-anak, kita dengarkan dulu lagu yang berjudul Tik-Tik Hujan ya. Makan. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oke, tadi kita sudah mendengarkan lagu Tik-Tik Hujan, kita sudah bernyanyi bersama. Anak-anak tahu nggak hikmah apa sih yang ada di dalam hujan tersebut? Oke, jadi setiap hujan yang turun sebenarnya ada hikmah di balik itu ya. Apa saja hikmahnya? Jadi hujan yang turun itu sebenarnya adalah rahmat ya, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu istimewa. Kenapa istimewa? Karena di dalamnya itu tadi yaitu terdapat rahmat ya, terdapat rahmat dan dikabulkannya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hujan dia membaca Allahumma sayyiban nafi'an, yang artinya ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Jadi pada saat turun hujan Rasulullah sangat mensyukurinya dan menjadikannya kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dalam hadis Rasulullah juga berpesan ada dua doa yang tidak mungkin ditolak ya. Ada dua doa yang tidak ditolak, yaitu doa ketika azan dan doa ketika turun hujan. Jadi tidak ada lagi pada saat hujan turun kita mulai menggerutu, kita bersedih. Yang ada kita harus bersyukur ya, bersyukur dan memanjatkan doa. Insya Allah doa kita akan terkabul. Oke
anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar IPA untuk hari ini? Jika siap, katakan siap. Oke. Sebelum kita masuk ke materi inti, sebaiknya kita ketahui dulu tujuan dari pembelajaran hari ini tentang siklus air itu apa saja. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari siklus air. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan urutan atau proses-proses terjadinya siklus air. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang peranan atau manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Yang keempat, siswa dapat mengetahui atau menjelaskan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Yang kelima, siswa dapat mengetahui atau menjelaskan tentang cara penghematan air. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Siklus air adalah perputaran air yang berasal dari atmosfer menuju ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer, dan itu terjadi secara terus-menerus tanpa henti. Kunci dari siklus air adalah adanya panas dari sinar matahari. Baik anak-anak, Ustazah akan menjelaskan tahap siklus air yang pertama ya. Yang pertama ada evaporasi. Pada tahap yang pertama, yaitu adanya panas matahari, membuat air yang ada di permukaan bumi seperti sungai, danau, laut, dan hasil pernafasan manusia dan hewan mengalami penguapan atau yang disebut dengan evaporasi. Selain itu, penguapan juga terjadi pada tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Oke, kita lanjut tahap yang kedua adalah kondensasi. Setelah penguapan, uap air akan naik ke atas menuju ke awan. Semakin tinggi dari permukaan bumi, suhu udara akan semakin rendah atau dingin. Oleh karena itu, uap air yang ada di awan mengalami pengembunan atau yang disebut dengan kondensasi, sehingga membentuk titik-titik air. Kumpulan dari titik-titik air tersebut akan membentuk gumpalan-gumpalan awan. Selanjutnya, presipitasi. Gumpalan awan yang berisi titik-titik air akan semakin banyak membentuk gumpalan awan. Gumpalan awan tersebut akhirnya menjadi berat. Jika awan sudah tidak bisa menampung banyaknya titik-titik air, maka titik-titik air tersebut akan turun menjadi hujan atau yang disebut dengan presipitasi. Oke, selanjutnya yang terakhir ada infiltrasi. Jadi air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalir dan meresap ke dalam tanah atau yang disebut dengan infiltrasi, dan juga ke penampungan air yang ada di muka bumi. Air tersebut kemudian menguap kembali karena panas matahari, dan siklus air pun berlangsung secara terus-menerus. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang peranan air hujan. Peranan air hujan terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Yang pertama, air hujan yang menyerap ke dalam tanah akan menjadi air tanah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup di sekitar kita. Kemudian yang kedua, air juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, ini sudah pasti, air dapat menyuburkan tanaman ya. Yang keempat, air juga dapat membantu perekonomian masyarakat ya, mulai dari usaha, kemudian untuk pariwisata dan lain-lain. Yang kelima, air juga dapat memperbaiki kualitas dari udara, apalagi kita tinggal di lingkungan udara yang luar biasa tercemar ya. Jadi dengan datangnya hujan itu akan membantu untuk membersihkan udara. Oke, lanjut ke kegiatan manusia yang dapat mengganggu siklus air. Yang pertama, membiarkan lahan kosong tidak ditanami tumbuhan atau tanaman, malah dijadikan tempat-tempat permukiman. Bisa rumah-rumah, kemudian hotel dan lain sebagainya.
Yang kedua, penebangan pohon secara liar. Ini akan membuat lahan-lahan semakin kosong dan gundul. Akibatnya, air hujan yang turun tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah. Makanya bisa terjadi banjir di mana-mana. Yang ketiga, pembangunan jalanan menggunakan aspal dan beton ini juga akan menghalangi resapan air ke dalam tanah. Yang keempat, pembakaran hutan. Ini akan menyebabkan tanah menjadi kering dan tandus, ya, gersang. Jadi akan sulit untuk meresapnya air juga. Yang kelima, menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari. Oke. Lanjut ke cara penghematan air, ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kurangi siraman-siraman, misalnya menyiram jalanan, mencuci motor dan mobil setiap hari. Yang kedua, menyiram tanaman sebaiknya menggunakan air limbah dari cucian beras bisa, dari limbah ikan juga bisa. Yang ketiga, mematikan keran setelah digunakan. Yang keempat, mandi menggunakan pancuran atau shower itu lebih baik, ya, dibandingkan dengan menggunakan gayung karena akan lebih boros. Yang kelima, mencuci pakaian jangan sedikit-sedikit, jadi harus sekalian banyak, karena yang sedikit-sedikit itu justru akan memboroskan air. Baik anak-anak, hari ini selesai sudah pembelajaran kita tentang siklus air. Tentu saja mohon untuk selalu mengulang di rumah, ya, dibaca-baca kembali supaya kalian lebih memahaminya. Oke, tidak lupa Ustazah berpesan untuk di rumah jaga ibadahnya, kemudian tetap patuh terhadap orang tua, ya. Oke, kita akan berjumpa lagi di materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.